Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Bersama saya, Ibu Setiotina Rahmawati dari SMP Negeri 37 Surabaya. Mari kita mempelajari hal-hal baru hari ini. Mari kita belajar di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum saya memberi materi hari ini, saya ingin kembali lagi untuk mengingatkan kalian tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Ketika kalian keluar rumah, usahakan untuk selalu memakai masker. Untuk masker, kalian bisa menggunakan berbagai jenis masker. Salah satunya adalah masker seperti ini. Jika kalian menggunakan masker seperti ini adalah masker satu kali pakai. Setelah itu, jika kalian keluar rumah, usahakan juga memakai face shield sebagai perlindungan tambahan. Jadi ketika kalian memakai masker, jangan lupa juga untuk memakai face shield sebagai perlindungan tambahan. Ketika kalian berada di luar rumah, namun kalian tidak menemui air mengalir dan sabun, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk menggunakan hand sanitizer ini, kalian juga harus memperhatikan kandungan komposisi di dalamnya. Minimal, kalian harus menggunakan hand sanitizer dengan 70% alkohol. Jadi, alkohol yang di dalam hand sanitizer tersebut minimal harus 70% agar bisa membunuh kuman dan bakteri. Dan jangan lupa selalu social distancing, selalu menjaga jarak. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks persuasi yang merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Pada kaidah kebahasaan teks persuasi merupakan KD 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya, dan lain-lainnya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. 2. Peserta didik dapat menuliskan teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. 3. Peserta didik dapat mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks persuasif. Ayo, kira-kira apa itu teks persuasif? Apakah kalian pernah merasa membaca sebuah teks, namun kalian merasakan seolah-olah kalian sangat tertarik, kemudian kalian melakukan hal-hal seperti yang tertulis di teks tersebut? Atau kalian pernah membaca sebuah teks,
Kemudian kalian secara sadar melakukan dan mengikuti apa yang tertulis di dalam teks tersebut. Seperti contohnya teks berikut ini. Dari contoh teks tersebut, kalian bisa melihat dan memahami tentang cara memakai masker. Dari teks tersebut, kalian pasti mengetahui ternyata teks tersebut mengajak kita untuk menggunakan masker yang benar. Kemudian, apakah yang disebut dengan teks persuasi? Pada intinya, teks persuasi adalah sebuah teks yang dituliskan oleh penulis agar para pembaca bisa mengikuti arahan atau keinginan penulis. Sang penulis berusaha membuat teks tersebut dengan berbagai ajakan, himbauan yang sangat menarik, sehingga para pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung akan mengikuti keinginan dari penulis. Kemudian, apakah perbedaan persuasi dengan persuasif? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa persuasi merujuk kepada kata benda, sedangkan persuasif merujuk kepada kata sifat. Anak-anak, kita jeda sebentar ya. Setelah ini kita kembali lagi di Rumah Ilmu.